Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kita pada pagi hari ini membahas masalah penjelasan ariyah, yaitu masalah pinjam meminjam. Di dalam matannya dikemukakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi, dan setiap barang yang bisa dimanfaatkan dengannya, jazat i'aratuhu, maka boleh meminjamkannya. Idza kanat manafi'uhu asaran, apabila kemanfaatannya bekas-bekasnya. Wa yajuzul ariyatu mutlaqan, dan boleh meminjam dengan mutlak. Peminjaman boleh dengan mutlak. Wa muqayyadan bimuddatin, dan dikoyit atau dibatasi dengan waktu. Wahia, dan i'arah itu, dan ariyah itu, madmunatun alal musta'iri, dan ariyah itu dipertanggungkan atas orang yang meminjamnya, biqimatiha yauma talafiha, dengan harganya pada hari rusaknya barang pinjaman itu. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam syarahnya dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun fi ahkamil ariyati. Ini satu pasal tentang hukum-hukum barang pinjaman. Hukum-hukum barang pinjaman. Wahia, dan bermula dia bitasdidil ya'i, dengan tasdid ya. Al-ariyatu, ya-nya ditasdid, disiddah. Fil afsahi, di dalam kaul afsah, ma'khuzatun min ara, diambil dari lafaz ara. Idza zahaba bimakna idza zahaba, apabila dia telah pergi. Jadi barang itu kan awalnya milik kita.
kemudian dipinjam oleh orang lain, ya barang itu ikut orang yang meminjam. Artinya barang itu pergi dari kita gitu. Makanya dikemukakan idza dzahaba, bermakna apabila dia telah pergi. Wa haqiqatuhas syar'iyatu, dan bermula hakikatnya secara syariat ibahatul intifai, yaitu pembolehan mengambil manfaat, boleh mengambil manfaat min ahli tabaru, dari ahli tabaru. Ahli tabaru ini yaitu orang-orang yang ada yang menerjemahkannya dengan orang yang dermawan. Ahli tabaru yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi yang selalu mencari kesunahan daripada Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian adalah ahli tabaru ya. Min ahli tabaru, dari ahli tabaru. Bima yahilul intifa'u bihi, dengan apa-apa yang halal untuk, dengan apa-apa, dengan barang yang halal mengambil manfaat dengannya. Jadi barang itu memang halal untuk diambil manfaatnya. Ma'a biqa'i ainihi, beserta maha baqa'i ainihi, beserta tetap ain barangnya. Liyaruddahu ala mutbari'i, untuk mengembalikan alal mutbari'i, atas mutabari, atas orang yang tabaru. Jadi dikembalikan barang itu dalam kondisi tetap zatnya ya. Barangnya tetap utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaidah dikemukakan oleh pengarang kitab wasartul mu'iri, dan bermula syarat mu'ir. Mu'ir itu adalah orang yang meminjamkan. Dia mempunyai barang kemudian meminjamkan kepada orang lain. Wasartul mu'iri, dan syarat orang yang meminjamkan, sihatu tabaru'ihi, sah tabaruknya, wa kaunahu malikan liman fa'ati, wa kaunahu malikan liman fa'atin ma yu'iruhu, dan ada barang tersebut adalah milik liman fa'atin ma yu'iruhu, untuk manfaat apa-apa yang dipinjamkannya. Jadi miliknya sendiri, milik orang yang meminjamkan. Tidak boleh milik orang lain gitu. Tidak boleh milik orang lain. Jadi semisal ada barang yang kita pinjam, status barang itu adalah barang peminjaman, tetapi bukan milik kita karena kita meminjam. Nah, sehingga kita sebagai peminjam tidak boleh meminjamkan kembali kepada orang lain misalnya.
Faman la yasihu tabaru'uhu, maka siapa-siapa yang tidak sah tabaruknya, kasobiyin, seperti anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, la tasihu i'aratuhu, maka tidak sah peminjamannya. Jadi anak kecil nggak sah peminjamannya. Misal ya, kita meminjam sebuah mobil, ke anak kecil, nggak boleh, nggak sah. Ente ini minjam mobil sama Bang Toha, Pak Toha, oh bukan, aneh nggak minjem sama dia. Loh, sama siapa ente minjem? Sama anaknya Pak Toha yang masih kecil, umur 4 tahun. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi peminjaman kepada dari anak kecil itu tidak sah. La yasihu tabaru'uhu kasobiyin, maka enggak sah tabaruknya seperti anak kecil. Meminjam barang dari anak kecil enggak sah. Wa majnunun, dan orang gila, la tasihu i'aratuhu, maka tidak sah peminjamannya. Ya, meskipun orang gila itu bukan anak kecil, sudah dewasa, sudah aki-aki katakan. Ya, sudah aki-aki katakanlah, sudah dewasa, tapi gila. Ente minjem motor dari siapa? Oh, dari si Fulan. Lah, si Fulan tuh gila. Nggak boleh minjam motor dari orang gila. Nggak sah minjem motor tersebut karena si Fulan gila. Waman la yamlikul manfaatu ka musta'irin la tasihu i'aratuhu illa bi iznil mu'iri. Dan siapa-siapa yang tidak memiliki kemanfaatan, waman la yamlikul manfaata, dan siapa-siapa yang tidak memiliki akan kemanfaatan, kamusta'irin, seperti orang yang meminjam, la tasihu i'aratuhu, maka tidak sah peminjamannya. Yang tadi tuh. Jadi kita meminjam suatu barang itu adalah statusnya barang pinjaman kepada kita. Artinya kita tidak memiliki akan kemanfaatan itu. Jadi barang pinjaman kemudian kita pinjamkan lagi ke orang lain, itu enggak sah karena memang barang itu bukan milik kita. Barang tersebut bukan milik kita. Jahit misalnya meminjam barang sama kita. Wahai Ustadz, pinjam barang itu dong. Oh, nggak bisa, ini bukan barang saya, gitu. Ya, jadi si peminjam tidak sah meminjamkan lagi barang yang ada padanya, yaitu barang pinjaman. Illa bi isnil mu'iri, kecuali dengan izin yang meminjamkan, yakni yang punya barang. Jadi si jahit tadi maksa, ya, pinjam barang yang kita pinjam. Oke, saya nanti akan berikan kepada Anda, wahai jahit, tapi saya minta izin dulu kepada yang punya barang. Harus izin dulu kepada yang punya barang. Kalau memang diizinkan, silakan. Tapi kalau nggak diizinkan sama yang punya barang, ya, sama yang meminjamkan, nggak boleh. Ya, nggak boleh.
Karena apa? Al-mu'ir ini adalah orang yang memiliki akan kemanfaatan, yakni pemilik barang. Harus izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaral musannifu dabitan mu'ari fi qaulihi, dan menyebutkan dan mengingat sopo musonib, pengarang kitab. Pengarang kitab ini menyebutkan akan dobit, yakni koedah atau ketentuan daripada barang pinjaman. Ya, si pengarang kitab ini mengemukakan ketentuannya tentang barang pinjaman fi qaulihi, di dalam pernyataannya, musannif. Wa kullu ma amkana wa kullu man amkanal intifa'u bihi, dan segala sesuatu yang mungkin bisa diambil manfaat dengannya, manfaatan mubahatan, dengan manfaat yang mubah, yang boleh, ma'a baqa'i ainihi, beserta tetap zat barang tersebut, ya, jazat i'aratuhu, maka boleh peminjaman itu. Jadi meminjamkannya boleh. Faman fakharaja bimubahatin allatul lahwi fala tasihu, maka keluar dengan mubah, yaitu pembolehan alat permainan, fala tasihu i'aratuha, maka enggak sah peminjaman daripada alat permainan. Jadi meminjamkan alat permainan itu tidak sah. Ada seperti dikemukakan oleh ulama, contoh daripada alatul lahwi itu adalah alat musik seperti gitar atau organ. Ya, itu enggak sah meminjamkan alat tersebut. Kenapa enggak sah? Karena alat-alat tersebut membuat lalai dia daripada mengingat Allah. Yang gitu. Apalagi misalnya kartu remi. Kartu remi, apalagi kartu remi yang memang kadang digunakan untuk berjudi sebagai media perjudian. Kartu remi, ya. Meminjamkan kartu remi itu enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena dengan orang bermain remi, meskipun nggak pakai duit, dia melalaikan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga alat-alat permainan yang lain. Fala tasihu i'aratuha, maka tidak sah peminjaman daripada alat-alat permainan. Ya, tidak sah. Wa bi baqa'i ainihi i'aratus sum'ati lil wuqudi fala tasihu dan keluar dengan tetapnya barang pinjaman, yaitu meminjamkan lilin lil wuqudi, untuk dibakar, fala tasihu, maka tidak sah meminjam lilin. Habis. Kan kalau barang itu dipinjam, maka barang itu harus utuh dikembalikan kepada al-mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan. Ya. Pinjam sepeda, ya harus bako, jadi barangnya itu harus tetap utuh.
ketika dikembalikan barang tersebut. Lah lilin apa yang utuh dibakar habis. Ya. Jadi peminjamkan lilin ya itu tidak sah. Apalagi tuh contohnya, misalnya kue unti kemarin tuh, ya. Meminjamkan, gue pinjam dong kue unti loh, ane pinjam kue unti ente, nggak bisa. Lah unti mah dimakan. Yang ada juga minta, ane minta kue unti ente, nah itu yang paling tepat. Ane minta lilin ente, nah itu yang paling tepat. Jadi kalau contohnya meminjam lilin untuk dibakar atau kue unti untuk dimakan, maka tidak sah peminjamannya. Itu. Makanya dikemukakan dan keluar dengan bako, ya, keluar daripada bako ainihi i'aratus sum'ati lil wukudi fala tasihu. Ya, maka meminjam lilin, peminjaman daripada lilin lil wukudi untuk dibakar, fala tasihu, maka tidak sah peminjaman tersebut karena barangnya habis. Barangnya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan pernyataannya musannif, iza kanat mana fi'atu, ya. Bahkan iza kanat mana fi'uhu asaran, apabila kemanfaatan bekas-bekasnya, kemanfaatan dengannya dengan bekas-bekasnya. Mukhraju lil manafi'i, yaitu keluar untuk manfaat allati hiya a'yanun ka i'aratus satin, yaitu ain-ainnya barang, seperti peminjaman seekor kambing daripada seekor kambing, ka'iarati satin lil labaniha, untuk diambil susunya, wasajarati lisamarotiha, dan pohon untuk diambil buahnya, wa nahwi zalika, dan seumpamane yang demikian itu, fa innahu la yasihu, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak sah. Ane pinjem deh kambing ente, buat apaan? Untuk ane ambil susunya. Enggak boleh, enggak sah. Karena apa? Kalau susu itu diminum kan habis. Ya. Jadi enggak boleh yang demikian itu. Ane pinjem deh pohonnya ente Bang Jet, buat apaan Ustadz? Buat ane ambil buah-buahannya. La tasihu, enggak boleh. La yasihu, tidak boleh begitu. Ya. Tidak sah. Falau qala li syahsin, maka jikalau dia berkata kepada seseorang, hus haji sata, ambillah kambing ini, fakot abah tuka darroha, maka sesungguhnya aku telah membolehkan kepada engkau air susunya, wanas laha, dan turunannya, dan anak-anaknya kambing.
Fal ibahatu sahihatun wasyattu ariyatun. Maka yang demikian boleh, ambillah kambing ini. Maka sesungguhnya aku telah membolehkan air susunya, wa naslaha, dan turunannya. Jika terjadi seperti ini boleh akadnya, ada pembolehan dari si pemilik ya. Boleh kamu ambil air susunya, dan juga boleh kamu ambil anaknya. Nah, dikemukakan bahwa fal ibahatu, maka bermula pembolehan tersebut, sahihatun, adalah sah. Artinya air susunya dan anak-anaknya kambing itu adalah pemberian dari si pemiliknya. Yang demikian itu sah. Wasatu, dan bermula kambing ariyatun, adalah peminjaman. Jadi kambingnya itu adalah peminjaman, ariyah, akadnya adalah sebagai bentuk ariyah. Sedangkan susu yang diambil dan juga keturunan kambing yang diambil, anak-anaknya kambing itu adalah pemberian. Ya, pemberian yang dibolehkan dari sang pemilik, yaitu dari sang pemilik kambing. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah, jika Allah kasih kita umur panjang, sehat jasmani dan rohani, nanti kita akan kembali membahas penjelasan daripada ariyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.